barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini, kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya. Siapa saja bisa ngaku. Saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya, oke. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Semuanya keturunannya Kanjeng Nabi, ngakunya. Oh, ngaku-ngakunya. Karena secara jasad, kalau kita mau mengecek dari zamannya Ibunda Fatimah, karena otomatis keturunan dari Siti Fatimah itu sudah jauh sekali turunan darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Kembali lagi di Padepokan Kujang Siliwangi. Kita akan komunikasi podcast dengan bangsa goib. Kita akan coba untuk komunikasi dengan yang mengetahui asal usul habaib yang ada di Indonesia. Apakah benar di Indonesia itu ada habaib? Karena sedang rame bahwa sudah tes DNA, ya, tes darah. Yang saya baca artikelnya bahwa di Indonesia itu tidak ada darah Nabi, tidak ada habaib. Nanti kita coba kembali lagi artikelnya, takut salah, dan saya juga tidak terlalu melihatnya. Nanti di tayangan video akan coba kita tayangkan di awalnya. Siap Mas Jojo? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dia guru kami Sang Hyang Nursawana. Udah on kan? Merah? Di kosongkan wadahnya. Yang berkenan, yang di bawah naungan umat Islam bangsa jin, di bawah naungan para wali Allah, di bawah naungan pilihan orang-orang pilihan dari bangsa goib, leluhur Nusantara, yang berkenan hadir untuk menceritakan asal muasal habaib yang ada di Indonesia. Apakah benar di Indonesia ada habaib keturunan Kanjeng Nabi, dan apa ciri-cirinya yang diwariskan baik dari akhlak, dari perilaku, dari yang lain sebagainya. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, monggo masuk dalam tubuh mediator yang disediakan dari golongan putih tentunya. Disinkronkan dengan tubuh mediator, diproteksi. Jika berbohong, berdusta ataupun penyusup, otomatis hancur lebur jenengan. Sinkronkan dengan tubuh mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, jenengan dengan siapa? Bangsa apa? Saya bangsa jin. Jin Islam. Dari mana asal jenengan? Dari timur. Dari timur. Timur Indonesia, timur. Ya, Timur Indonesia. Saya proteksi dulu ya. Kalau sampai berbohong, dusta, hancur sampai malaikatnya dalam tas di mutiara, bantu diproteksi. Ngapunten, saya manggilnya apa ini? Mbak. Gini Mbak, saya pakai bahasa Indonesia, biar bahasa yang netral, Nusantara. Ingin tanya tentang habaib yang ada di Indonesia. Pertama, ada cahaya menarik saya ke tubuh ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih
sebelumnya Nggih. saya sangat berkenan untuk menceritakan semuanya. Nggih. Tapi jangan dipercaya 100%. Nggih, ini kan hanya hiburan sebagai bahan buat hanya hiburan. Di Indonesia itu soal jasmani banyak yang mengaku Habib. Bahkan di kota Madura itu ada yang namanya Kampung Habib. Kampung Habib. Ya, semuanya keturunannya Kanjeng Nabi, ngakunya. Oh, ngakuannya. Karena secara jasad, kalau kita mau mengecek dari zamannya Ibunda Fatimah, karena otomatis keturunan dari Siti Fatimah itu sudah jauh sekali turunan darahnya. Tapi Kanjeng Nabi pernah mengucapkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada keturunanku langsung akhir zaman. Jadi secara fisik jasad keturunannya Kanjeng Nabi tidak ada. Secara kerohanian roh itu ada dan itu rahasia. Nanti pada tiba saatnya akan mengetahuinya. Mengenai akhlaknya, akhlak Kanjeng Nabi itu lembut, tidak emosian, penyayang anak kecil, penyayang tetangga-tetangganya, penyayang kepada umat kafir, Yahudi, Kristiani. Semuanya Kanjeng Nabi baik, merangkul, mengajak ke agama Islam. Dakwanya tidak pernah memaksa, tidak pernah menjelek-jelekan kaum yang lain, agama yang lain. Tapi pada kenyataannya di Indonesia ini terbalik. Salah satu faktor yang menungganginya adalah anak buah Dajjal. Maksud anak buah Dajjal itu gimana, Mbak? Keturunan dari Dajjal. Secara jasad atau secara rohani? Rohani. Secara jasad pun sudah ada. Nah, apunten saya potong. Kalau misalkan secara rohani maupun jasad itu keturunan Dajjal, apakah anak indigo tidak bisa melihatnya? Anak indigo tidak bisa menembus. Anak indigo hanya bisa menembus bangsa jin. Kalaupun anak Dajjal itu bisa terlihat bukan dengan wujud aslinya, hanya berbentuk hewan ataupun yang lain yang mukanya seram-seram, tidak bentuk sebenarnya. Itu termasuk tipu daya juga. Anak indigo pun matanya mata siapa? Mata siapa kalau anak indigo? Manusia itu jarang, bahkan terhitung baru 1-2 yang benar-benar murni dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat hijab-hijabnya, untuk melihat alam-alam gaib, hanya beberapa. Orang indigo
Itu pakai matanya mata iblis. Mata iblis. Berarti karena Bisa sama iblis ya? menipu. Iblis bertemu mengasih tahu ini iblis, ini setan, ini jin dari iblis lagi. Bolak-balik seperti itu di budayanya. Nah kalau sekarang kan habaib sunahnya poligami, nyari yang semok-semok, yang cantik-cantik ya kan. Karena seperti Mas Warsan ya kan mimpi poligami sama kuntilanak itu kan aneh juga. Sunahnya kan nikah poligami, sunahnya seperti itu. Kalau kau ingin menjalankan sunnah, nikahi nenek-nenek, mau tidak? Nah itu gimana itu? Tidak akan mau, karena itu ditumpangi hawa nafsu. Siapa yang punya hawa nafsu? Ya iblis. Iblis tidak berbentuk kok, berbentuk sifat. Hati sakit, hatinya sudah kena penyakit. Disitulah iblis berperan. Iblis bukan berwujud goib, bertanduk. Ya memang ada. Tapi peran iblis yang lebih besar adalah hati. Gampang untuk mengecek iblis itu. Di hati kita masih ada tidak sifat ingin dipuji. Silakan cek sendiri dirinya masing-masing. Saya tidak bisa menjawabnya. Berarti untuk yang sekarang yang ada di Indonesia tidak ada yang murni keturunan habaib. Di Indonesia sudah ramai pembahasan itu. Iya, karena kan saya penasaran secara hiburannya, ini kan hiburan. Ya, saya pun hanya bicara seperti ini, tidak perlu dipercaya. Tidak perlu dipercaya. Di Indonesia itu sudah ditunggangi iblis-iblis. Ada, tapi nanti akhir zaman. Sekarang masih disembunyikan. Disembunyikan sama Allah, rahasianya Allah, bahkan saya sendiri tidak tahu. Tapi ciri-cirinya saya mengetahuinya. Ciri-cirinya seperti apa, Mbak? Bahkan saya tidak bisa melihat wajahnya. Di stop aja Mbak, masalah itu. Ya, justru itu. Ini rahasia Allah. Saya pun tidak mau bicara. Tidak mau bicara kelewat batas. Saya takut. Kalau yang sekiranya lebih itu jangan dibicarakan karena takutnya malah sesuatu yang tidak baik. Ya. Bentuknya dirahasiakan. Ya, itu hanya ciri-cirinya saja. Ya. Dan kan banyak yang mengaku-ngaku juga akan datang, entah itu dari Timur Tengah maupun dari mana kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Apakah di Indonesia, apakah di Brunei, apa di Papua, ataupun di Singapura, kita nggak tahu, itu ketentuan dari Allah sendiri. Yang pasti itu akan di baiat di Mekah, Pak. Itu sudah pasti. Ya kita perlu waspada ya, memperbaiki diri dari ibadah, dari sifat, dari perbuatan, berbanyak sedekah, karena kita nggak tahu apakah haji yang sekarang ini sekaligus pembaiatan mau alam biswal ataupun haji berikutnya ataupun haji berikutnya, karena nanti di saat dari baiat dia tahu sendiri berarti sudah waktunya Dajjal juga akan timbul, akan muncul. Ya untuk Dajjal sendiri, Dajjal sendiri sudah mau keluar. sudah keluar. Belum semua keluar. Tapi sifat-sifatnya sudah keluar semua. Sudah banyak.
Cirinya pun gampang. Cirinya pun gampang. Kita bisa membedakannya. Orang yang gampang emosi, orang yang gampang membunuh saudaranya, memfitnah, tidak bisa menjaga lisannya. Itu ciri-ciri yang paling utamanya. Sama seperti ciri-ciri orang yang baik. Orang yang hatinya bersih tidak akan mudah emosi. Sama. Itu bagian kanan, yang bagian kiri yang seperti yang saya ucapkan tadi. Karena ini promosi untuk LGBT itu luar biasa. LGBT itu bagian dari siapa? Jika kita menguaknya, kita kembali seperti zaman dahulu. Dunia ini akan diguncangkan. Kita menguak, bikin huru hara. LGBT dihalalkan. Semuanya orang dihalalkan. Berzina terang-terangan. Kembali seperti zaman dulu. Cuma bedanya zaman sekarang lebih ada teknologi. Dan nanti tiba saatnya teknologi itu tidak akan pernah berfungsi. Kembali seperti zaman batu, tidak ada listrik, tidak ada makanan-makanan enak, tidak ada kompor, tidak ada. Pokoknya serba tidak ada. Serba kekurangan. Itu zaman susah-susahnya. Ini zaman sebentar lagi pembersihan. Kuatkan iman kalian, bersihkan hati kalian, jangan ada sifat merasa, karena sejatinya kalian hanyalah punya raga. Kalian tidak berhak merasa ini punya ini bisa ini bisa itu, tidak bisa. Saya pun tidak bisa apa-apa. Saya kesini pun hanya sekehendaknya Gusti Allah. Ditarik sama cahaya ke sini. Allah yang mengizinkan saya untuk menyampaikan semua ini. Tapi sekali lagi ini jangan dipercaya karena saya bangsa goib. Tidak boleh dipercaya. Karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar satu-satunya Alif. Ya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kami, tentunya buat saya sih pribadi, dan ini tetap ya konteks hiburan, nggak harus dipercaya, tapi silakan kita saling mengintrospeksi diri. Nah, untuk kedepannya, Mbak, apakah akan banyak yang datang mengaku habaib ataupun nanti Imam Mahdi ataupun nanti mengaku Dajjal, bahkan akan seperti apa? Apakah itu akan tiba segera dalam waktu yang dekat? Sudah dekat waktunya, sangat dekat. Bahkan agama Islam pun akan dibikin bingung mana yang benar, karena semuanya merasa benar. Ini salah, ini salah. Mereka akan diadu domba sesama umat Islam. Dan peran di situ adalah Dajjal. Dajjal tidak perlu memasuki jiwa-jiwa kalian. Dajjal punya anak buah triliunan. Begitu banyak. Ada teman saya yang ingin menyampaikan sesuatu. Dari golongan mana? Golongan putih. Monggo kalau berkenan. Izinkan. Iya, asal mediatornya kuat. Ya, mediatornya kuat. Monggo, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah.